Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1439 saya akan mengujinya sendiri. Setelah banyak mengeluh, Celis akhirnya memberi Roan dahan dan gonggongan mati yang tidak berguna lagi. Pada akhirnya, Celis harus menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa itu lebih baik daripada jika mereka akan menyia-nyiakannya. Sekarang pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Roan jelas tidak tinggal. Dia langsung pergi ke bengkel alkimia permata jiwa untuk memulai pekerjaannya. Sementara itu, Ryan ditinggal sendirian bersama Folil dan Kentaki. Yah, jika kamu tidak keberatan, aku akan mengumpulkan bunga batu dewata cair itu. Setelah itu, Ryan berjalan menuju tempat Kentaki menginap. Selama semua itu, dia tidak tampak sedikit pun khawatir. Tunggu, kemana dia pergi? Tanya Folil. Tidak, pertama-tama, apa maksudmu dia akan membuat pil? Apakah dia seorang alkemis tingkat tinggi emas? Dia hanya di alam transformasi elemental. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak juga, dia masih seorang alkemis tingkat menengah emas. Namun, pil yang Anda minta ini harus membuktikan peluang bagus bagi Roan untuk menerobos ke level itu. Petik 2. Ryan benar, Roan berniat melakukan hal itu. Orang harus ingat bahwa Saint Realm hanya cukup bagi seseorang untuk mencapai tingkat menengah emas dalam sub pekerjaan. Untuk mencapai tingkat tinggi emas, seseorang harus setidaknya berada di alam transformasi elemental. Roan, jelas, sekarang berada di tahap puncak dari alam transformasi elemental, tapi itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia tidak punya waktu untuk membuat terobosan. Hal baiknya adalah dia hanya membutuhkan tingkat kultivasi. Dengan keterampilan Roan sendiri dan alat permata jiwa, dia bisa saja memasuki level tinggi sejak lama. Hal yang sama berlaku untuk Ryan. Baik itu dalam penempaan atau formasi, dia juga bisa menjadi praktisi tingkat tinggi emas. Dia hanya membutuhkan waktu untuk berlatih. Tentu saja, dia bisa menggunakan waktu istirahatnya di Dry Sky City untuk itu, tetapi kedua si kembar telah memutuskan bahwa mereka tidak akan mengerjakan apapun selama waktu itu. Folil tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi itu. Kamu tidak bisa serius, kan? Apakah Anda akan menggunakan pil yang sulit dibuat untuk menerobos ke tingkat berikutnya sebagai seorang alkemis? Itu konyol. Pertama-tama Anda harus mulai dengan yang paling mudah dan kemudian menghabiskan waktu berlatih sebelum beralih ke pil yang lebih keras. Dia pasti akan gagal seperti itu. Ryan mengangkat bahunya saat dia mengumpulkan bunga batu surgawi cair. Yah, dia menggunakan bunga yang kami kumpulkan, jadi kamu tidak kehilangan apa-apa, kan? Ini, Folil tidak bisa melawan argumen itu. Memang, dia tidak kehilangan apa-apa sama sekali. Kekeke, saya harus mengakui itu benar. Nah, jika itu berhasil, maka itu lebih baik untuk saya. Petik 2. Saat itulah Folil teringat sesuatu. Oh, benar, kau masih belum memberitahuku kemana dia pergi. Jika kamu bisa menghilang dengan mudah seperti itu, kenapa kamu tidak menggunakannya untuk menyerangku lebih awal? Tentu saja, dia sudah bisa menebak bahwa kemampuan yang terkait dengan hilangnya Roan memiliki beberapa keterbatasannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak seharusnya hidup sekarang. Ryan mengirim Molten Divine Rock Flower ke alam dimensi dan bangkit, mengatakan kepadanya, anggap saja dia masih di sini, tetapi kamu tidak bisa melihatnya. Saya tidak bisa memberitahu Anda banyak tentang kemampuan ini selain itu bukan sesuatu yang mengesankan dari tempat kami berasal. Petik 2. Folil menyipitkan matanya sebagai tanggapan tetapi tidak bersikeras. Saat ini, yang penting adalah pil penstabil meridian elemen api. Apapun bisa menunggu. Sangat baik. Namun, saya masih berpikir dia membuang-buang waktu. Tawaran saya masih naik meskipun dia gagal. Anda dapat kembali dan meminta salah satu tetua Anda untuk datang dan meramu pil Anda untuk saya. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Itu menyenangkan untuk diketahui. Namun, bukan berarti ada penatua yang bisa dimintai bantuan oleh Ryan. Kembali ke dalam alam dimensi permata jiwa, Roan memiliki ekspresi gelap saat meramu pil. Sungguh sial, pil-pil ini ternyata berkualitas rendah. Kurasa itu yang diharapkan karena kesulitannya. Roan kemudian melihat ke samping dan melihat dua tumpukan kecil bahan yang terbakar. Pada akhirnya, dia gagal 2 kali ketika mencoba meramu pil ini.
Kesulitan utama adalah fakta bahwa dia tidak memiliki afinitas elemen api. Ketika mencoba mengubah pil menjadi tipe netral yang masih membawa sifat-sifat elemen api, dia melewatkan ramuan tahap pertama dan kedua. Yah, apapun, orang-orang ini harus melakukan pekerjaan itu. Rowan kemudian memasukkan 5 pil yang dia buat ke dalam botol khusus yang mencegah pil itu kehilangan energinya. Setelah itu, dia menggunakan kendalinya atas alam dimensi permata jiwa untuk kembali ke pasir berkobar. Sekali lagi, Volil dikejutkan oleh hal itu. Kali ini, dia memusatkan perhatiannya pada semua inderanya, mencoba mencari tahu dari mana Rowan akan kembali. Sayangnya, dia tidak dapat merasakan kehadirannya sampai Rowan tiba-tiba muncul di tempat yang sama lagi. Bagaimana dia melakukan itu? Mungkinkah itu harta spasial? Rowan tidak memberi Volil banyak waktu untuk berpikir sebelum melemparkannya ke botol berisi pil. Ini dia. Saya hanya bisa meramu 5 dari mereka pada akhirnya. Kemudian lagi, kamu bilang kamu hanya membutuhkan 3, jadi itu akan baik-baik saja. Petik 2. Volil memandang pil di dalam botol dengan cemas. Dia benar-benar tidak menyangka Rowan akan berhasil, apalagi secepat ini. Namun, tunggu. Pil-pil ini sama sekali tidak terlihat seperti pil penstabil meridian elemen api. Rowan mengangguk, berkata, jelas. Lagi pula, aku tidak memiliki afinitas elemen api. Saya harus membuatnya dengan cara yang berbeda. Jangan khawatir, mereka harus setidaknya 50% lebih efektif daripada yang normal. Petik 2. Volil menemukan itu bahkan lebih sulit untuk dipercaya. Kamu tidak mencoba meracuniku, kan? Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Jika Anda tidak menginginkan mereka, maka jadilah itu. Kembalikan saja pilnya dan pergi. Setidaknya aku bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mereka di kota. Tidak perlu. Volil segera mengambil salah satu pil sambil berkata, aku akan mengujinya sendiri. Bab 1440 kembali ke Valantior. Alis Rowan sedikit terangkat ketika mendengar itu. Oh, kamu berubah pikiran dengan cukup cepat, bukan? Volil melihat pil di tangannya sebelum berkata, kamu tidak tahu sudah berapa kali aku mencobanya. Anda bisa mengatakan bahwa inilah artinya menjadi putus asa. Setelah mengatakan itu, Volil mengambil pil itu dan menelannya. Segera, pil itu meleleh di mulutnya sebelum khasiatnya masuk ke perutnya. Dari sana, mereka menyebar seperti api, dengan cepat mencapai setiap meridian di tubuhnya. Asteris. Saat itulah rasa sakit yang hebat memenuhi meridiannya seolah-olah elemen api dari pil itu membakar semua yang ada di jalurnya. Apakah kamu benar-benar meracuniku? Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, jangan seperti anak kecil. Ini hanya beberapa rasa sakit, jadi bersabarlah. Sifat penyembuhan akan muncul dalam sekejap. Petik 2. Sifat penyembuhan dia. Pil penstabil meridian elemen api tidak memiliki hal seperti itu. Volil mengeluh saat rasa sakitnya meningkat. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan spasialnya untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin sebelum mencoba menyingkirkan efek pil. Namun, saat dia akan melakukan itu, sifat penyembuhan benar-benar muncul. Mereka menyapu meridiannya seperti air pasang, dengan cepat meredakan rasa sakit. Tentu saja, Volil masih khawatir bahwa hasil serangan sebelumnya akan merusak meridiannya secara permanen. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa meridiannya tidak hanya baik-baik saja, tetapi ketidakstabilan elemen api karena luapan di masa lalu dengan cepat menghilang. Di atas itu, sepertinya meridiannya mendapatkan kehidupan baru sementara elemen api semakin terintegrasi dengan mereka. Itu jauh lebih baik daripada hanya menstabilkan meridiannya. Volil kemudian menjadi tenang dan berkonsentrasi untuk membiarkan pil itu melakukan tugasnya. Rasa sakit menyapunya dari waktu ke waktu, hanya untuk menghilang sesaat kemudian melalui sifat penyembuhan pil. Tidak sebelum 10 menit berlalu, efek pil itu akhirnya hilang. Fiuh. Volil kemudian mencoba mengendalikan elemen apinya dan dapat mengatakan bahwa itu jauh lebih mudah dari sebelumnya. Lebih baik dari itu, meridiannya dapat mendukung tingkat energi surgawi yang lebih tinggi juga. Pil yang luar biasa. Itu jauh lebih dari yang saya harapkan. Petik 2. Rowan tidak terkejut dengan itu. Semua pil yang saya buat yang ada hubungannya dengan meridian memiliki efek peremajaan di dalamnya. Aku tidak membuatnya hanya untukmu. Rowan kemudian memperingatkan Volil dan berkata, namun,
Hanya satu pil seharusnya tidak cukup untuk sepenuhnya menstabilkan elemen api di dalam meridian Anda. Anda akan membutuhkan 2 lagi untuk mendapatkan efek terbaik. Namun, jangan mengambil yang kedua sekarang. Berikan meridian Anda beberapa hari untuk beristirahat sebelum Anda mengambil yang berikutnya. Hal yang sama untuk yang ketiga. Adapun 2 pil terakhir, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Petik 2. Folil memperhatikan peringatan Roan. Kekeke, sangat baik. Saya akan pastikan untuk mengingat ini. Dia kemudian memandang Roan, yang tampaknya tidak terlalu peduli. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dengan pilmu? Roan mendengus sebagai tanggapan, berkata, menggunakan latar belakangku untuk mengancam orang lain adalah satu hal. Orang tua kita melarang itu. Namun, tidak akan menjadi masalah untuk menggunakan namanya untuk menyingkirkan beberapa idiot yang tidak bisa menjaga kata-katanya sendiri. Saya hanya berharap Anda tidak akan mengeluh jika sekte Citaksin Anda jatuh bersama Anda. Folil merasakan hawa dingin di punggungnya setelah itu. Dia tidak tahu apakah Roan mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi dia jelas tidak ingin mengambil risiko. Roan membuktikan bahwa pada usia yang begitu muda, dia sudah sekuat itu dan bahkan mampu meramu sejumlah pil emas tingkat tinggi. Hanya seorang idiot yang tidak akan percaya bahwa Roan hanyalah seorang kultivator acak tanpa dukungan. Yah, itulah yang terjadi, tetapi Rean dan Roan tidak akan memberi tahu Folil itu. Aku tidak akan berbohong. Jika itu orang lain, saya akan langsung membawa pil ini. Namun, dalam kasus Anda, saya lebih suka tidak mengambil risiko, jadi ini dia. Folil kemudian mengambil 11 Molten Divine Rock Flowers dari cincin spasialnya, seperti yang dia sebutkan sebelumnya. Pada akhirnya, itu masih merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Sekarang, aku harus kembali. Anda juga harus pergi karena saya bukan satu-satunya pembudidaya Void Tempering Realm yang mencari orang-orang ini. Tanpa menunggu jawaban Rean dan Roan, Folil menggunakan kemampuan spasial dan teknik gerakannya untuk melesat ke kejauhan. Rean dengan cepat menarik bunga ke alam dimensi permata jiwa dan tersenyum, berkata, itu sangat membantu. Saya tidak berharap mendapatkan sisa bunga melalui kesepakatan ini. Petik 2. Roan mengangguk setuju. Faktanya, kami memiliki satu tambahan. Bagaimanapun, mari kita keluar dari sini dulu. Petik 2. Keduanya kemudian melompat ke punggung Kentaki sebelum Minokawa terbang tinggi di langit. Kali ini, Kentaki pergi jauh lebih tinggi dari biasanya sehingga akan lebih sulit untuk bertemu dengan kultivator lain, bahkan mereka yang berada di Void Tempering Realm. Berkat itu, perjalanan si kembar kembali ke pemukiman lancar. Namun, Rean dan Roan tidak tinggal lama di pemukiman. Mereka dengan cepat mengubah arah sekali lagi dan terbang kembali ke kota Gaios. Sama seperti sebelumnya, Kentaki dan Roan dikirim kembali ke alam dimensi, dan hanya Rean yang mengambil formasi teleportasi. Jelas, dia menggunakan penampilan yang berbeda sekali lagi. Seluruh perjalanan memakan waktu sekitar seminggu untuk diselesaikan. Itu sudah cukup. Lagi pula, Rean membayar pekerja hotel selama 2 minggu. Kembali di hotel, Rean kembali ke penampilan normalnya. Pekerja itu juga ada di sana, jadi dia dengan cepat mengenali Rean. Selamat datang kembali, Tuan. Semuanya disimpan seperti yang Anda minta. Petik 2. Rean tersenyum sebagai tanggapan, mengangguk puas. Bagus. Ini untukmu. Dia kemudian memberi pekerja itu 5 batu surgawi peringkat 1, yang sangat banyak untuk orang seperti dia. Jika Tuan membutuhkan sesuatu yang lain, tolong beritahu saya. Pekerja itu kemudian dengan senang hati pergi setelah meninggalkan Rean di kamarnya. Rean tersenyum dan memasuki ruangan, di mana dia menemukan Falangia mengajari Luan dan Rafatia cara menulis dan membaca. Namun, sebelum Rean mengatakan apa-apa, Roan dengan cepat keluar dari alam dimensi. Sepertinya kamu melakukan apa yang aku minta. Bagus. Mari kita lihat seberapa banyak yang telah kamu pelajari. Bab 1441 mengajar. Falangia tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Dia memang tahu cara menulis dan membaca, tapi itu hanya dasar-dasarnya. Dia tidak tahu seberapa jauh lebih baik Roan dengan itu. Kemudian lagi, dia mengetahuinya dengan cukup cepat. Kamu payah, kata Roan tanpa menahan diri. Ketika Anda mengatakan Anda tahu setidaknya dasar-dasarnya, saya pikir itu terkait dengan tata bahasa. Tetapi bahkan kata-kata yang Anda ajarkan,
apakah Anda benar-benar mempelajari dasar-dasarnya? Astaga, siapa sih yang mengajarimu membaca dan menulis? Falangia membuang muka sebelum berkata dengan ekspresi sedih, ibuku yang sudah meninggal. Ryan, yang menyaksikan semuanya terungkap, memandang Roan dengan cemas ketika dia berpikir, dia hanya harus menginjak ranjau darat itu. Tidak, tunggu, jika itu Roan. Ryan benar, Roan tetaplah Roan. Ibumu bodoh. Tidak, semua orang yang mengajarinya sebelumnya juga SUCKS. Tidak mengherankan, dia tidak peduli tentang kematian ibu Falangia. Orang mati sudah mati, itu saja. Asteris bang, asteris. Tiba-tiba, setumpuk besar buku muncul di meja tempat Falangia, Ravatia, dan Luan duduk di depannya. Kami akan mempelajari semuanya dari awal. Buka buku pertama. Roan bahkan lupa tentang Molten Divine Rock Flowers, tubuh bintang kelas 3, dan fakta bahwa mereka bisa pergi ke Under Desert Sea. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Roan kemudian memandang Ryan dan berkata, tentu saja, membaca dan menulis bukanlah segalanya. Anda akan mengajari mereka matematika. Anda sebaiknya memastikan bahwa mereka melakukan semuanya dengan benar. Ryan menghela nafas dan mengangguk sebagai jawaban. Tentu, jadi, bagaimana dengan hukumannya? Nah, ternyata Ryan masih guru yang sama dengan yang dulu di desa Faren. Dengan itu dikatakan, dia bukan orang yang sangat pengertian. Roan harus mengakui bahwa Ryan benar. Terserah, ayo kita pukul mereka setiap kali mereka membuat terlalu banyak kesalahan. Ryan mengangguk, menerima ide Roan. Dengan itu, kelas pengajaran Spartan segera dimulai. Tanda pisah. Anehnya, si kembar menghabiskan 3 minggu lagi di kamar hotel. Selama waktu itu, baik si kembar maupun Falangia maupun anak-anak tidak melakukan hal lain selain belajar dan mengajar. Meskipun si kembar baik-baik saja setelah semua itu, kelompok Falangia tampak dalam keadaan yang mengerikan setelah 3 minggu itu. Asteris aduh, asteris. Mata Ravatia berkaca-kaca setelah Ryan memukul kepalanya dengan penggaris. Salah. Bagaimana Anda mendapatkan hasil itu? Coba lagi. Anehnya, Ryan benar-benar tenggelam dalam ajarannya yang sederhana. Dia tidak memaafkan siapapun, termasuk Ravatia dan Luan. Adapun Roan, ya, dia bahkan lebih menakutkan. Ketiga siswa itu ketakutan ketika Roan marah karena kesalahan mereka. Baik Ryan maupun Roan tidak menyembuhkan luka pada ketiganya. Pertama-tama, itu adalah luka yang sangat dangkal yang pada dasarnya menimbulkan banyak rasa sakit tetapi tidak memberikan kerusakan yang sebenarnya. Kedua, mereka tidak ingin mereka berpikir bahwa menahan pukulan itu layak karena mereka akan langsung sembuh. Ravatia dan Luan cukup banyak menangis pada awalnya. Namun, itu hanya memberi mereka satu alasan lagi untuk menerima pukulan. Aturannya sederhana. Jika Anda menangis setelah pemogokan, Anda menerima yang lain. Jika Anda terus menangis, Anda akan menerima 2 lagi. Kemudian akan berlipat ganda dan berlipat ganda tanpa henti. Kedua anak itu dengan cepat mengerti bahwa air mata tidak apa-apa, tetapi tangisan sama sekali tidak mungkin. Kemudian lagi, bahkan Falangia menangis beberapa kali selama 3 minggu terakhir ini. Salah. Salah lagi. Salah. Bahkan Falangia mulai bertanya-tanya apakah ide yang baik untuk mengikuti si kembar sekarang. Ini tidak mengajar lagi. Ini adalah siksaan murni. Namun, si kembar sama-sama berada di alam transformasi elemental, jadi melarikan diri tidak mungkin. Akhirnya, di akhir minggu ketiga, Ryan dan Roan memberikan mereka tes membaca, menulis, dan matematika berdasarkan usia dan pencapaian mereka selama ini. Siapapun yang menjawab kurang dari 90% pertanyaan dengan benar akan menerima pukulan terbesar yang pernah mereka alami. Anda akan benar-benar berharap Anda mati setelah itu. Petik 2. Tak satu pun dari 3 siswa meragukan peringatan Ryan dan Roan, jadi fokus mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Tidakkah kamu mencoba menggunakan Divine Sense untuk bertanya kepada orang lain yang dekat denganmu? Mengerti. Kalian semua tahu bahwa kami dapat mendeteksi Divine Sense, jadi itu berarti pukulan ekstra dan ujian yang sama sekali baru dengan pertanyaan berbeda untuk kalian bertiga. Pada akhirnya, Luan memiliki skor terendah dengan 97%. Falangia mendapat 97,6%,
sementara Ravatia mendapat 100% mengesankan. Benar saja, Ravatia tidak berbakat dalam kultivasi, tetapi dia memang cerdas. Ryan dan Roan memberikan tes kembali kepada ketiganya sebelum Ryan akhirnya menyembuhkan memar semua orang. Baik sekali. Sepertinya semua usaha kami tidak sia-sia. Saya cukup yakin Anda bertiga takut pada kami, tetapi ketahuilah bahwa Roan dan saya memiliki banyak siswa sebelumnya, dan mereka semua menerima perlakuan yang sama. Ini mungkin menyakitkan, tetapi ini adalah metode pembelajaran yang dijamin karena tidak ada yang ingin merasakan lebih banyak rasa sakit. Falangia, Ravatia, dan Luan mengangguk penuh semangat. Apapun yang dikatakan Ryan dan Roan, mereka hanya akan setuju. Tidak ada yang berani menyangkal metode pengajaran si kembar sama sekali. Ryan kemudian tersenyum sebelum dia mengeluarkan 10 batu surgawi peringkat 2 dari alam dimensi. Tentu saja, kamu juga akan menerima hadiah karena memenuhi harapan kami. Ketika ketiganya melihat batu surgawi itu penuh dengan energi surgawi, mereka semua merasa ingin menangis. Semuanya tidak sia-sia. Batu-batu surgawi itu adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka impikan untuk didapatkan di benua ini, jadi itu lebih seperti 10 keping harta karun. Roan juga mengangguk setelah Ryan melakukan itu. Hadiah dan hukuman selalu menjadi metode pembelajaran terbaik. Lain kali, Anda harus fokus sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Petik 2. Lain kali, kebahagiaan Falangia, Ravatia, dan Luan langsung menghilang seperti asap setelah mendengarnya. Roan mendengus ketika dia tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah Anda benar-benar berpikir 3 minggu sudah cukup untuk mengajari Anda? Kami tidak melakukan hal lain selain menutupi dasar-dasarnya. Kamu masih jauh dari cukup baik. Mari kita mati sudah, pikir ketiganya. Bab 1442 Kota Ertos. Akhirnya, kelompok si kembar memutuskan untuk meninggalkan Valantior dan menuju ke Under Desert Sea. Roan kembali ke alam dimensi permata jiwa sementara Ryan berteleportasi dengan Falangia, Ravatia, dan Luan. Lagi pula, butuh waktu bertahun-tahun untuk terbang ke sana. Jauh lebih baik untuk berteleportasi ke kota terdekat terlebih dahulu, Ertos. Kelompok Ryan bukan satu-satunya yang berpikir untuk melewati Under Desert Sea. Hampir semua orang yang telah mencapai Elemental Transformation Realm setidaknya tahu bahwa konsentrasi energi surgawi di Treavin sangat buruk. Mereka yang tiba di alam transisi akan dengan serius mempertimbangkan apakah layak menggunakan laut bawah gurun untuk melewati benua pol atau tidak. Tentu saja, jumlah pembudidaya yang ingin melakukannya dan jumlah yang benar-benar mencoba sangat jauh. Lagi pula, semua orang tahu bahaya gurun bawah laut. Namun, meskipun hanya sebagian kecil dari pembudidaya seperti itu yang mencoba melewati Under Desert Sea, mereka masih dapat dihitung dalam ratusan ribu setiap tahun ketika mempertimbangkan ukuran dan jumlah orang di benua itu. Karena itu, kota Ertos adalah salah satu yang terbesar karena hanya pembudidaya tingkat tinggi yang mampir. Jangan lupa pengetahuan umum bahwa hanya pembudidaya alam transisi yang harus mencoba hal seperti itu. Tidak, untuk lebih spesifik, bahkan mereka tidak boleh melakukannya karena bahaya. Bagaimanapun, itu berkontribusi pada kota ini mencapai ukuran ini. Bahkan jika seseorang bukan pembudidaya alam transisi, seseorang dapat melakukan beberapa bisnis di sini. Jadi pembudidaya tingkat yang lebih rendah juga datang ke tempat ini. Belum lagi itu digunakan sebagai hub untuk memperoleh item dari benua pol yang berakhir di pasarnya sepanjang waktu. Ini mungkin satu-satunya kota yang sangat besar yang tidak terletak di pusat benua Treavin. Di Guild Formasi, formasi teleportasi diaktifkan sebelum kilatan cahaya perak keluar. Setelah itu, sekelompok 20 atau lebih pembudidaya dan binatang iblis dalam bentuk manusia muncul. Alam transisi adalah level yang diperlukan untuk menjelajah ke Under Desert Sea, jadi binatang iblis di level ini juga akan datang karena mereka memperoleh kecerdasan dan perasaan pada level itu. Di tengah kelompok, seorang wanita dan seorang pria keluar dengan seorang gadis kecil dan seorang anak laki-laki. Secara alami, mereka adalah Ryan dan yang lainnya. Meskipun mereka menggunakan teleportasi, beberapa kota tidak mengaktifkan formasi teleportasi hanya untuk beberapa orang. Kadang-kadang, kelompok Ryan harus menunggu sampai cukup banyak orang dan binatang iblis berkumpul untuk memulai formasi. Karena itu, perjalanan mereka di sini memakan waktu lebih lama daripada yang diperlukan untuk mencapai pusat benua.
Para pekerja di guild formasi dengan cepat melangkah maju untuk menerima para pembudidaya. Bagaimanapun, mereka yang menggunakan formasi teleportasi adalah orang-orang dan binatang iblis yang bisa membayarnya. Mereka hampir selalu berada di level tinggi, jadi guild jauh lebih memikirkan tindakan mereka. Salah satunya, seorang kultivator di alam transformasi jiwa bernama Juan, adalah orang yang menghadiri kelompok Rean. Selamat datang di kota Ertos. Apakah Anda di sini untuk mendapatkan item dari benua Pol untuk keluarga Anda? Kota kami menerima banyak barang yang berhubungan dengan budidaya serta jenis barang dagangan lainnya. Saya yakin istri dan anak-anak Anda akan suka di sini. Wajah Falangia menjadi merah saat mendengar itu. Pria itu benar-benar mengira dia istri Rean. Dia tidak bisa disalahkan karena Rean juga tampaknya berusia awal 20-an karena kultivasinya. Di sisi lain, Falangia sendiri berusia 19 tahun. Kemudian lagi, Rean juga tidak membantu, berkata, "Oh, begitukah? Sayang, sepertinya kamu benar. Kami bisa mendapatkan profound Scholar yang sangat kamu inginkan." Hati Falangia hampir meledak saat mendengar itu. "Kenapa kamu mengatakan itu?" Rean mengangkat bahu, mengatakan padanya, "Bukankah itu baik-baik saja? Kami tidak perlu memikirkan beberapa alasan acak untuk kunjungan kami. Biarkan mereka mengira kita adalah keluarga karena itu bisa berfungsi sebagai penyamaran yang bagus." "Tunggu, mungkinkah Anda membenci gagasan berpasangan dengan saya?" "Baiklah, biarkan aku memperbaikinya. Orang ini seharusnya mengerti jika saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya bercanda." Namun, sebelum Rean mengatakan apa-apa, Falangia menarik lengan bajunya dan mengumpulkan keberaniannya, mengatakan kepadanya, "Aku tidak keberatan. Kita bisa berpura-pura menjadi keluarga FA. Rean senang mendengarnya. "Kalau begitu lanjutkan dan lakukan bagianmu. Orang itu melihatmu." Ah, baru saat itulah Falangia memperhatikan ekspresi bingung pekerja itu karena dia juga berbicara dengannya tetapi tidak mendapat jawaban. "Ahem, maaf, aku sedang memikirkan profound Scholar itu dan benar-benar melupakan dunia di sekitarku." Falangia kemudian menatap Rean, meskipun dia tidak bisa mengendalikan kemerahan di wajahnya. "Huhubi, bisakah kita pergi? Saya sangat menginginkan kalung itu karena itu akan membantu kultivasi saya." Rean kemudian menatap pekerja itu, menunggu arahannya. "Kerah laut yang mendalam, katamu. Apakah ada item dengan nama itu?" "Oh, saya yakin Anda sedang berbicara tentang permata laut asli, yang dikenal karena membantu mereka yang memiliki afinitas elemen air dalam kultivasi mereka. Pembudidaya afinitas air tidak umum di benua kita, tetapi mereka memang ada. Jika istri Anda memiliki afinitas elemen air, itu akan menjadi hadiah yang luar biasa. Di sini, ambil token ini dan pergilah ke Traverse Pole Store. Dengan token ini, Anda akan dihadiri jauh lebih cepat dari biasanya. Namun, hanya peringatan. Permata itu cukup mahal, jadi pikirkan dua kali apakah Anda ingin membelinya atau tidak." Petik 2. Rean terkejut bahwa guild formasi bahkan telah membuat beberapa perjanjian dengan pedagang lokal. Sepertinya mereka melakukan ini untuk setiap kultivator yang mereka anggap kaya. "Terima kasih. Saya pasti akan memberi kabar baik tentang Anda," kata Rean sambil tersenyum. Dengan itu, pekerja itu membimbing mereka keluar dari guild dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Bab 1443 Tes. Permata laut asli, iya. Anehnya, Rean menjadi tertarik pada item tersebut. "Ah sudahlah, lupakan. Saya tidak memiliki afinitas elemen air." Petik 2. Setelah itu, Rean pergi ke sudut yang relatif kosong dengan Falangia, Ravatia, dan Luan, mengambil kesempatan untuk memanggil Roan. Roan, tentu saja, sudah menunggunya. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo langsung menuju ke Under Desert Sea. Rean tidak keberatan. Tentu, ayo pergi. Namun, saat mereka tiba di gerbang, mereka dihentikan oleh penjaga di sana. "Berhenti. Apa yang kamu inginkan di luar kota?" Roan menyipitkan matanya, berkata, "Itu bukan urusanmu. Biarkan kami lewat." Para penjaga jelas tidak menyukai sikap Roan. Ada beberapa dari mereka, 3 di alam transisi dan 1 di alam void tempering. Jelas, level setinggi itu pasti bisa dicapai karena kota ini juga memiliki banyak pembudidaya tingkat tinggi. Tidak bisa. Jika Anda ingin menjelajahi kota di luar,
Anda harus membayar token di salah satu kantor pengelola kota. Token. Ryan merasa aneh. Sejak kapan kota mulai meminta token ketika seseorang ingin pergi? Bukankah seharusnya sebaliknya? Penjaga itu mendengus, berkata, Di kota-kota lain, itu benar. Namun, kota Ertos bukanlah tipe kota yang ingin Anda masuki dari luar. Sebaliknya, ini adalah kota tempat banyak orang mencoba pergi. Bukannya grup Anda juga tidak tahu mengapa. Karena itu masalahnya, manajemen kota mulai mengenakan biaya untuk pergi daripada masuk. Jika Anda tidak menyukai ide itu, cukup teleportasi ke kota lain dan lakukan perjalanan ke sini sendiri. Tentu saja, kota terdekat kedua dari Under Desert Sea setidaknya 10 kali lebih jauh dari kita. Ryan dan Roan saling memandang dan mengangguk. Sangat baik, kita hanya perlu membelinya, kan? Jadilah itu. Si kembar memang melihat papan bangunan bertuliskan kantor manajemen kota. Mereka pikir itu adalah pemandangan yang sangat langka di tempat seperti Treavin tetapi tidak peduli saat itu. Si kembar bisa mencoba memanggil Kentucky dan terbang untuk pergi melalui tembok kota. Namun, jika salah satu penjaga sudah berada di Void Tempering Realm, pasti akan ada lebih banyak penjaga seperti itu, mungkin seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Tanpa banyak pilihan, si kembar kembali ke pusat kota sebelum memasuki kantor manajemen kota itu. Mereka bukan satu-satunya di sana. Ada beberapa antrian karena banyak pembudidaya, sebagian besar di alam transisi, yang tampaknya menunggu giliran. Secara alami, si kembar melakukan hal yang sama sementara Valangia, Ravatia, dan Luan menunggu di samping. Ini agak damai, bukan begitu? Ucap Ryan dengan ekspresi bingung. Roan mengerti apa yang dia maksud. Memang, kemanapun kami pergi di Treavin sejauh ini selalu memiliki pengganggu sendiri dan mereka yang tidak ingin mengikuti aturan apapun. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kota-kota seperti itu juga tidak melakukan apa-apa. Kenapa semua orang menunggu dengan patuh dalam antrian tanpa mereka yang levelnya lebih tinggi memaksa yang lebih lemah untuk pindah? Ketika si kembar akhirnya tiba di konter, mereka akhirnya menemukan mengapa itu terjadi melalui penjelasan pekerja. Oh, manajemen kota tidak bisa membiarkan para pembudidaya bertindak merajalela di wilayah mereka. Itu karena kota ini memiliki jumlah pembudidaya tingkat tinggi yang luar biasa besar. Jika semua orang bertindak seperti yang mereka inginkan, seperti yang mereka lakukan di kota-kota lain, kota ini akan berubah menjadi puing-puing dalam waktu singkat. Dengan mengatakan itu, pasukan tuan kota melakukan banyak upaya untuk mempekerjakan pembudidaya tingkat tinggi untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Jika seseorang mencoba memberontak, mereka harus berurusan dengan banyak kultivator di level mereka atau bahkan lebih tinggi. Si kembar harus mengakui itu masuk akal. Karena tempat ini memang memiliki banyak pembudidaya alam transisi ke atas, dan jika pertempuran muncul sepanjang waktu, kota itu akan tidak ada lagi di beberapa titik. Begitu, lagian, lupakan itu. Bisakah Anda memberi kami tanda untuk meninggalkan kota? Pekerja itu menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak bisa. Token tidak untuk dijual. Mereka yang menginginkan token harus lulus tes, dan pembayaran yang Anda berikan adalah untuk tes itu sendiri, bukan token. Jika Anda gagal, Anda harus mencoba lagi. Uji. Si kembar bingung. Tes seperti apa? Kekuatan? Tentu saja, jawab pekerja itu. Bukan rahasia bagi siapapun bahwa lebih dari 90% pembudidaya tingkat tinggi yang datang ke kota ini ingin memasuki Under Desert Sea. Namun, hanya yang kuat yang memiliki peluang minimal untuk bertahan di sana. Adapun sisanya, lebih baik jika mereka tidak mencobanya sama sekali. Petik 2. Pekerja itu kemudian melihat si kembar dan berkata, kalian berdua, misalnya, sebaiknya menyerah saja. Tahap puncak dari alam transformasi elemental bagus, tapi masih jauh dari cukup di Under Desert Sea. Jangan mencoba mengandalkan keberuntungan, karena kemungkinan besar tidak akan membantu Anda. Pertama-tama, Anda tidak akan bisa lulus ujian dengan kultivasi Anda. Petik 2. Si kembar menggelengkan kepala. Beritahu kami harga tesnya. Ngomong-ngomong, bisakah kita membawa murid-murid kita jika kita mendapatkan tokennya? Pekerja itu mengangkat bahunya, memberitahu mereka, itu tergantung pada level mereka. Mereka harus berada di bawah Saint Realm jika Anda ingin menggunakan token dengan mereka. Siapapun di atas level itu akan dianggap hanya sebagai seseorang yang mencoba mencari jalan keluar. Petik 2.
Itu cukup bagus. Ryan dan Rowan mengangguk. Jadi, berapa ujiannya? Melihat si kembar tidak berniat menyerah, pekerja itu hanya bisa melanjutkan. Ini 300 batu surgawi peringkat 1 untuk setiap percobaan. Anda dapat mencoba sebanyak yang Anda inginkan. Apakah Anda masih ingin mengikuti tes? Petik 2. Ryan segera mengeluarkan 600 batu surgawi peringkat 1 dan memberikannya kepada pria itu. Biarkan saja kita mengikuti tes. Pekerja itu menghela nafas sebagai tanggapan. Baiklah, jangan mengeluh nanti bahwa kamu kehilangan batu surgawimu dengan sia-sia. Bab 1444 hanya penggarap alam transformasi elemen. Dengan itu, si kembar dipandu ke ruangan lain, di mana mereka bergabung dengan banyak pembudidaya lainnya. Padahal, si kembar bukanlah satu-satunya di alam transformasi elemental yang ingin meninggalkan kota. Meskipun tidak biasa, ada juga yang tidak ingin pergi ke Under Desert Sea tetapi harus meninggalkan kota. Tentu saja, ada orang-orang di level si kembar atau bahkan lebih rendah yang masih ingin mengambil risiko memasuki Under Desert Sea terlepas dari bahaya yang ada. Si kembar dengan cepat memperhatikan beberapa transformasi jiwa dan pembudidaya Saint Realm dalam campuran juga. Mereka yang berada di alam transformasi elemental terdiri dari beberapa. Namun, setengah dari orang-orang di ruangan itu setidaknya berada di alam transisi. Sekali lagi, si kembar harus masuk antrian dan menunggu kesempatan untuk mengikuti tes. Padahal tesnya sangat sederhana. Berdasarkan kultivasi seseorang, formasi akan memperkuat boneka yang ditempatkan di dalamnya. Para pembudidaya memiliki satu kesempatan untuk menyerang boneka itu dengan keterampilan apapun yang mereka miliki. Satu-satunya aturan adalah boneka itu harus dihancurkan dalam waktu 3 detik. Itu saja. Ada batasan berapa banyak kerusakan yang bisa ditahan oleh boneka itu ketika pengaturannya berada pada level pertahanan maksimal. Itu adalah batas di mana pembudidaya alam transisi harus bisa lewat. Sederhananya, ini adalah ujian yang dibuat untuk menghentikan mereka yang berkultivasi rendah, bukan yang berlevel tinggi. Namun, yang menarik perhatian si kembar adalah bahwa para pembudidaya yang tampaknya lulus ujian semuanya berkumpul di ruang kosong ruangan itu. Ryan kemudian memanggil pria di depannya dan bertanya, "Maaf telah mengganggumu, kawan. Maukah Anda memberitahu saya apa yang mereka lakukan di sana? Apakah ada ujian lain setelah ini?" Pria itu tampaknya tidak mau berbicara. Tetapi karena Ryan cukup sopan, dia memutuskan untuk menjawab pada akhirnya. Setiap orang yang lulus ujian akan mencoba membentuk kelompok untuk memasuki laut bawah gurun. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Itu sebagian besar terjadi dengan pembudidaya di alam transformasi elemental dan di bawahnya. Petik 2. Ryan mengangguk. Begitu, apakah itu berarti mereka tahu rute melalui Under Desert Sea? Siapa tahu, beberapa dari mereka mengatakan mereka melakukannya, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak ingin masuk sendirian. Begitu jauh di dalam Under Desert Sea, teman mereka tidak akan berpikir untuk berurusan dengan pembohong karena mereka membutuhkan kekuatannya. Tentu saja, ada orang-orang yang benar-benar mendapatkan informasi tentang jalur di laut bawah gurun. Apakah Anda dapat menemukan seseorang seperti itu atau tidak, itu terserah keberuntungan Anda, jelas pria itu. Ryan kemudian mengucapkan terima kasih sebelum melihat Rowan. Bagaimana menurutmu? Akan lebih baik jika kita setidaknya tahu kemana kita akan pergi, bukan? Rowan menyipitkan matanya, berkata, pria di depan tidak menceritakan semuanya. Ada yang tahu rute sebenarnya, ada juga yang berpura-pura. Namun, ada juga yang ingin merampok orang lain dan menggunakan pengetahuan mereka tentang Under Desert Sea untuk memikat korbannya. Faktanya, tipe ketiga mungkin yang paling mungkin. Petik 2. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Itu benar. Namun, kami memilikimu, jadi peluang kami untuk jatuh ke jebakan lebih kecil. Lanjut. Tiba-tiba, Ryan mendengar pekerja memanggil perhatiannya. Sudah waktunya untuk mencoba menghancurkan boneka itu. Saat Ryan berjalan ke depan, dia terus berbicara, bertanya, "Kamu pada dasarnya adalah pendeteksi kebohongan, bukan begitu?" Asteris bang. Asteris pecah. Asteris. Ryan hanya melemparkan pukulan yang ditutupi elemen cahaya, yang melenyapkan boneka itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang bahkan harus menggunakan penghalang energi surgawi mereka untuk menghentikan pecahan peluru agar tidak melukai mereka.
Ryan tampaknya tidak peduli dengan itu saat dia berjalan kembali. Mari kita coba. Rowan jelas berada di belakang Ryan, jadi dia yang berikutnya. Kita lihat saja nanti. Mari kita bicara dengan kelompok-kelompok di sana. Mungkin kita bisa menemukan seseorang yang asli. Asteris bang. Asteris. Asteris pecah. Asteris. Sama seperti Ryan, Rowan merobek boneka itu dengan satu pukulan. Satu-satunya keraguan adalah apakah seseorang yang benar-benar mengetahui rute akan menerima orang-orang di tingkat kultivasi kita. Jangan lupa tentang batas alam transisi yang kami dengar. Sedikit yang mereka tahu, tetapi semua mata tertuju pada mereka karena banyak ekspresi terkejut keluar. Setiap orang harus menggunakan keterampilan terbaik mereka untuk menghancurkan boneka mereka. Namun, Ryan dan Rowan membuatnya terlihat sangat mudah sehingga beberapa orang bertanya-tanya apakah boneka itu rusak. Tentu saja, tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Kekuatan sebenarnya si kembar berada di tahap awal dari Void Tempering Realm. Sebuah boneka yang dibuat untuk menguji kekuatan seorang pembudidaya alam transisi rata-rata jelas ditakdirkan untuk dihancurkan. Ekspresi terkejut pekerja itu tidak bertahan lama sebelum dia dengan cepat memberikan token kepada Ryan dan Rowan. Ini dia. Anda dapat meninggalkan kota kapanpun Anda mau. Petik 2. Si kembar mengangguk dan berjalan ke daerah di mana orang-orang mencoba membentuk kelompok. Hei, mau bergabung dengan grupku? Tiba-tiba, seorang pria yang tampaknya berusia awal 30-an menarik perhatian si kembar. Namun, dia bukan satu-satunya. Tidak, ayo bergabung dengan kami. Pemimpin kita tahu jalan menuju benua Pol. Omong kosong. Jangan percaya orang-orang ini. Mereka hanya mencoba memikat Anda ke dalam jebakan. Datang dengan kelompok saya. Saya dapat menjamin bahwa jalan yang diteliti klan saya akan membawa kita dekat dengan salah satu titik buta di benua Pol. Petik 2. Bokongmu. Saya belum pernah memasuki Under Desert Sea sebelumnya. Bagaimana Anda tahu jika saya sedang mempersiapkan jebakan atau tidak? Mengapa kami tidak begitu yakin bahwa mungkin kelompokmu yang ingin berurusan dengan orang-orang ini? Apa katamu? Hei, saudara-saudara, lupakan kedua idiot itu. Bergabunglah dengan grup saya. Kami bahkan memiliki satu kultivator Void Tempering Realm pada tahap awal. Petik 2. Ryan dan Rowan saling memandang, bingung. Kenapa begitu banyak kelompok dengan kultivasi tinggi memutuskan untuk menerima mereka? Namun, kami hanya pembudidaya Elemental Transformation Realm. Bab 1445 yang terlemah. Saat itulah salah satu dari mereka turun tangan, berkata, siapa yang peduli? Dilihat dari seberapa mudah Anda menghancurkan boneka itu, jelas bahwa kultivasi Anda tidak mencerminkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Petik 2. Semua orang mengangguk pada kata-kata pria itu setuju. Ternyata bahkan para pembudidaya alam transisi tidak dapat menghancurkan boneka itu semudah yang dilakukan si kembar, jadi mereka semua mengira si kembar adalah bagian dari kekuatan besar. Dengan kata lain, itu berarti mereka pasti memiliki beberapa harta pada mereka. Berkat itu, orang-orang yang memanggil si kembar untuk bergabung dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang tidak tahu jalan sebenarnya tetapi ingin menggunakan kekuatan si kembar untuk melengkapi kekuatan mereka sendiri. Yang kedua adalah orang-orang yang mengira si kembar penuh dengan harta dan ingin memancing mereka ke dalam jebakan. Dan yang terakhir adalah kelompok nyata dengan seseorang yang benar-benar tahu sesuatu tentang Under Desert Sea dan ingin perjalanan mereka lebih lancar dengan bantuan si kembar. Namun, bagaimana si kembar tahu siapa yang mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Jelas, sudah waktunya Rowan untuk bersinar. Tidak ada kelompok dengan kekuatan yang masuk akal yang mengatakan yang sebenarnya, setidaknya tidak sepenuhnya. Masalah lain adalah bahwa orang-orang yang tampaknya memiliki beberapa ide adalah kelompok dengan setidaknya satu pembudidaya Void Tempering Realm. Ryan mengangguk, berkata, memang. Meskipun mereka mungkin tidak berbohong tentang mengetahui beberapa rute melalui labirin itu, akan menjadi rumit jika para pembudidaya Void Tempering Realm tiba-tiba memutuskan untuk menyerang kita. Jika hanya kau dan aku, kita mungkin bisa melarikan diri. Namun, kita harus membawa Luan, Falangia, dan Ravatia juga. Seharusnya hanya Luan, tetapi kamu harus membawa yang lain, Rowan mau tidak mau berkata. Ryan mengangkat bahu ketika dia mengatakan kepadanya, ayo. Anggap saja pelatihan untuk hari Anda berkeliling dunia bersama anak-anak Anda. Saya yakin Anda ingin menyebarkan benih Anda dengan Kalina, bukan?
Ini adalah kesempatan bagus untuk membiasakan diri melindungi orang yang jauh lebih lemah darimu. Rowan merenungkan kata-kata Ryan sedikit dan mengangguk. Masuk akal. Benar saja, Rowan selalu mengambil proses pemikiran yang paling logis, tidak merasakan sedikit pun emosi tentang topik tersebut. Melindungi keturunan seseorang sangat penting untuk pengembangan kelompok secara keseluruhan. Baiklah kalau begitu, saya akan menganggapnya lebih serius. Ryan tidak mendapatkan efek yang diinginkannya, tetapi dia sudah senang bahwa Rowan berdamai dengan Falangia dan Ravatia. Nah, karena semua kelompok dengan pembudidaya tingkat tinggi tampaknya menyembunyikan sesuatu. Mata Ryan dan Rowan tiba-tiba berbalik ke arah tertentu. Di sana, mereka melihat pasangan yang sangat mirip, meskipun yang satu jelas lebih muda. Mereka tidak mencoba mengundang Ryan dan Rowan. Namun, ketika si kembar tiba di daerah di mana kelompok sedang dibentuk, mereka tampaknya ingin memanggil mereka begitu tetapi menyerah ketika banyak kelompok lain yang jauh lebih kuat mencoba hal yang sama. Perbedaannya adalah Ryan dan Rowan tidak merasakan keserakahan, penghinaan, atau penampilan oportunistik seperti yang dirasakan oleh kelompok lainnya. Jika ada, mereka memiliki ekspresi yang sangat serius. Sementara orang-orang tampaknya berjuang untuk memiliki si kembar dalam kelompok mereka, Ryan mengirim pesan rasa surgawi kepada pasangan itu. Hei, apakah Anda mungkin tahu sesuatu tentang rute di Under Desert Sea? Keduanya terkejut dan segera melihat ke arah Ryan. Namun, mereka juga memahami peluang itu, sehingga pria itu segera mengangguk sedikit. Saya bersedia. Itu ada hubungannya dengan ayahku, yang melintasi laut bawah gurun sebelumnya. Dia tidak tahu apakah Ryan akan mempercayainya, jadi dia memutuskan untuk langsung mengatakan yang sebenarnya. Ryan kemudian memandang Rowan dan berkata, rasanya dia tidak berbohong. Namun, Anda lebih baik dalam mendeteksi kebohongan daripada saya. Bagaimana menurutmu? Rowan setuju dengan Ryan. Bukan saja dia tidak berbohong, tapi dia juga mungkin buruk dalam hal itu. Saya telah melihat tipenya beberapa kali di kehidupan masa lalu saya, tetapi saya harus mengakui bahwa itu sangat jarang. Tentu saja, dia mungkin seperti pria yang kita temui di alam bintang hilang dan memiliki banyak pengalaman dalam membodohi orang lain. Saya pandai mendeteksi kebohongan, tapi saya tidak maha kuasa. Itu cukup baik untuk Ryan. Yah, itu berhasil untukku. Ryan melihat kembali ke pasangan itu dan melanjutkan pesan Divine Sense-nya. Baiklah kalau begitu, kita bisa pergi bersama. Kami memiliki beberapa orang yang ingin kami bawa. Akankah itu menjadi masalah? Orang seperti apa? Pria itu langsung bertanya. Dia tidak ingin dirugikan dalam perjalanan ini karena dia tidak pernah tahu apakah si kembar akan tiba-tiba menyerang. Seorang wanita di tahap tengah dari alam formasi inti dan dua anak di alam pendirian yayasan. Pria dan wanita itu bahkan lebih terkejut sekarang. Apakah kamu benar-benar membawa orang-orang tingkat rendah seperti itu bersamamu? Ryan mengangguk, memberitahu mereka, iya. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Adikku dan aku akan bertanggung jawab atas perlindungan mereka. Jika terjadi kesalahan, Anda dapat langsung meninggalkan kami jika Anda mau. Pasangan itu saling memandang dan berdiskusi sebentar sebelum mereka memutuskan untuk menerima. Paling tidak, para pembudidaya itu tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka karena mereka terlalu lemah. Sangat baik. Akhirnya, Ryan memandang semua orang sebelum berkata, saya bersyukur bahwa Anda semua meminta kami untuk bergabung dengan grup Anda. Asal tahu saja, banyak dari Anda mengirim pesan Divine Sense selama argumen Anda, tetapi itu seharusnya tidak mengejutkan siapapun di sini. Kakakku dan aku telah memutuskan grup mana yang akan kami ikuti, dan kami akan bertemu mereka di tempat lain, jadi mohon permisi. Segera, daerah itu menjadi sunyi ketika semua orang bertanya-tanya kelompok kuat mana yang terbentuk yang membawa si kembar bersama mereka. Masuk akal jika mereka tidak ingin ditemukan agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Yah, sedikit yang mereka tahu bahwa si kembar memilih salah satu tim terlemah di sana. Bab 1446 arah mana? Tidak mengherankan, si kembar lebih suka mempercayai kekuatan mereka sendiri daripada mengambil risiko berpasangan dengan sekelompok pembudidaya tingkat tinggi yang mungkin mengkhianati mereka nanti. Di luar, Ryan memberitahu Falangia tentang apa yang terjadi dan mereka mendapatkan tokennya. Namun demikian, Falangia bingung. Mengapa kami mendapatkan tiket gratis dengan token Anda hanya karena kultivasi kami rendah? Ryan mengangkat bahunya,
memberitahunya, karena, tidak seperti para pembudidaya tingkat tinggi, Anda tidak akan dapat membantu apapun. Tetapi di atas semua itu, fakta bahwa kehilangan formasi inti dan dua pembudidaya realem pendirian yayasan tidak akan menimbulkan dampak apapun pada kota. Petik 2. Falangia tersenyum pahit, menyadari sekali lagi betapa tidak bergunanya dia. Aku mengerti, yah, lupakan saja. Kapan kita bisa pergi? Rowan memandangnya sebelum berkata, sekarang. Pemandu kami akan menemui kami di luar kota pada titik yang telah kami putuskan sebelumnya. Kelompok si kembar kemudian meninggalkan kantor manajemen kota dan pergi ke gerbang kota sekali lagi. Kali ini, dengan token, para penjaga tidak menghabiskan banyak waktu mereka dan membiarkan kelompok Ryan melewatinya. Pasangan itu baru muncul sekitar 1 jam kemudian. Itu karena mereka tidak ingin dilihat sebagai orang yang mendapat bantuan si kembar setelah semua kebingungan itu, jadi mereka tinggal di sana lebih lama. 153 km jauhnya, di atas bukit yang tertutup pasir halus, si kembar akhirnya bertemu dengan pemandu mereka. Baik pria maupun wanita datang terbang di atas binatang iblis, menunjukkan bahwa mereka memang berada di bawah alam transisi. Ryan jelas yang berbicara, seperti biasa. Pria itu berada di tahap akhir dari alam transformasi elemental, sementara wanita itu berada di tahap awal dari alam yang sama. Halo teman-teman, saya bisa melihat kita akhirnya punya waktu untuk berbicara. Petik 2. Fakta bahwa mereka mendapatkan token meskipun mereka tidak berada di alam transisi juga menunjukkan bahwa mereka bisa bertarung dengan tahapan di atas kultivasi mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan menghancurkan boneka itu. Pria itu mengangguk, berkata, memang. Terima kasih telah memilih kami sebagai grup Anda. Nama saya Charion, dan ini saudara perempuan saya, Brigette. Kami juga berada di alam transformasi elemental, sama seperti Anda. Brigette dengan cepat mengangguk ke kelompok si kembar. Senang bertemu denganmu. Ryan melakukan hal yang sama. Saya Ryan, dan pria yang mirip dengan saya ini adalah saudara laki-laki saya, Rowan. Remaja ini di sini disebut Falangia. Anak-anak itu adalah Ravatia dan Luan. Hei, jangan lupakan aku, kata Kentaki, dengan cepat turun dari langit. Saya Kentaki. Aku yang akan membawa kelompok Ryan kali ini. Dia bisa bicara. Brigette dan Charion terkejut melihat itu. Bagaimanapun, mereka dapat mengetahui dengan indera surgawi mereka bahwa Kentaki masih merupakan binatang iblis tahap 8 puncak. Ryan menghela nafas dan menjelaskan, dia hanya anomali. Jangan terlalu fokus padanya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kami akan menggunakannya untuk terbang. Ryan kemudian melihat ke arah burung iblis ungu di bawah Brigette dan Charion sebelum bertanya, elang petir ungu 7 tahap akhir, ya. Apakah Anda akan membawanya bersama kami? Charion mengangguk, berkata, iya. Dia cukup cepat, bahkan untuk levelnya. Selain itu, jika kita berhasil melintasi Under Desert Sea, kita membutuhkan tumpangan untuk pergi daripada berenang di air, bukan begitu? Benua Pol sebagian besar adalah laut yang sangat besar. Petik 2. Ryan harus mengakui bahwa dia benar. Bagus. Maka Anda perlu melakukan hal yang sama seperti yang akan kami lakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang kelompok Falangia karena mereka adalah tanggung jawab kami. Adapun burung iblis tahap 7 ini, terserah Anda untuk menjaganya tetap aman. Apakah kita baik-baik saja dengan itu? Petik 2. Brigette dan Charion mengangguk. Itu sudah pasti. Rhea senang mendengarnya. Sekarang, tentang kerja sama kita. Apakah akan ada kebutuhan untuk kontrak pengikatan jiwa? Ekspresi Brigette dan Charion segera berubah menjadi mengerikan ketika salah satu dari mereka menjawab, kami tidak memiliki pengalaman yang baik dengan kontrak pengikat jiwa, jadi kami tidak akan menandatangani apapun. Jika menurutmu itu suatu keharusan, maka kita bisa mengakhiri kemitraan kita sekarang. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak dibutuhkan. Hanya saja beberapa orang pasti menginginkannya, jadi kami biasanya menandatanganinya. Ryan dan Rowan tahu bahwa ada cerita di balik penolakan mereka, tetapi mereka tidak bertanya. Saudara-saudara menghela nafas lega setelah mendengar itu. Bagus. Bisa kita pergi. Kelompok si kembar setuju. Tentu, ayo pergi. Mereka dengan cepat melompat ke punggung Kentaki dan pergi dari lokasi itu. Sepanjang jalan, Charion dan Brigette menyadari ada yang tidak beres dengan Purple Lightning Eagle mereka. Mereka ingin terbang berdampingan dengan kelompok Ryan,
dan burung iblis mereka pasti memiliki kecepatan untuk melakukan itu. Namun, itu hanya tidak ingin terlalu dekat dengan Kentucky. Seolah-olah dia sangat takut pada Kentucky. Kentucky, jelas, dengan mudah menyadari bahwa ketika dia tahu tekanan yang diberikan oleh garis keturunan Divine Demon Bird pada Demon Bird lain tanpa itu. Jangan khawatir, anak kecil. Anda bisa datang lebih dekat. Tidak setiap hari saya memiliki kesempatan untuk terbang dengan burung iblis lainnya. Elang petir ungu tampaknya memahami Kentucky entah bagaimana dan dengan senang hati mendekati Kentucky. Nah, itu membuat segalanya menjadi sangat jelas bagi Charion dan Brigette. Kentucky, kan? Apakah Anda mungkin memiliki beberapa jejak garis keturunan Divine Demon Bird? Kentucky tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Hahaha, jejak. Tidak, saya tidak memiliki beberapa jejak. Petik 2. Adik-adik menjadi bingung. Lalu, mengapa elang iblis kami begitu patuh padamu? Biasanya tidak peduli dengan binatang iblis lainnya, bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ryan tidak campur tangan dan membiarkan Kentucky berbicara sesukanya. Kentucky, tentu saja, suka pamer, jadi, saya tidak memiliki jejak bloodline burung iblis-iblis. Saya adalah burung iblis surgawi. Seluruh garis keturunan saya adalah surgawi. Hei, sekarang aku mengatakan itu benar-benar terdengar cukup bagus. Saya, bersifat ketuhanan. Kedengarannya keren, kan? Mulut semua orang berkedut sedikit sebagai tanggapan. Bukankah itu sedikit berlebihan? Ahem, Charion kemudian memulihkan pikirannya. Jadi kamu adalah burung iblis surgawi. Tidak heran, tidak heran. Petik 2. Roan tampaknya tidak peduli, meskipun. Cukup itu. Beritahu kami, arah mana yang harus kami tuju. Bab 1447 mengesankan. Charion kemudian menjelaskan, Under Desert Sea terletak beberapa kilometer di bawah tanah. Tidak ada yang namanya jalan langsung di sana, kecuali yang di mana Anda akan menemukan penjaga yang melindungi. Namun, itu tidak berarti kita harus mengambil salah satu dari bagian-bagian itu. Kami benar-benar dapat menggali jalan kami dan terhubung ke Under Desert Sea. Petik 2. Ryan tidak bisa tidak bertanya, jika semudah itu, bukankah siapapun dari benua Pol juga bisa memasuki Treavin? Charion mengangguk, berkata, dan menurutmu mengapa ada begitu banyak barang dari benua Pol untuk dijual di Arthos City? Orang-orang dari benua Treavin kami yang dapat menuju ke benua Pol kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Dengan itu, pasti orang-orang dan binatang iblis dari benua Pol yang membawa mereka ke sini. Treavin dan Pol terus-menerus melakukan perdagangan, bertukar materi yang hanya dapat ditemukan di benua masing-masing. Namun, yang membawa barang bagus adalah pasukan benua Pol. Benua Treavin kita tidak memihak mereka sama sekali. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Itu masuk akal. Laut bawah gurun seharusnya sangat berbahaya karena binatang iblis dan apalagi yang mungkin mengintai di sana. Namun, jika binatang iblis air di alam transisi dan di atasnya adalah yang datang ke sini, maka mereka tidak perlu khawatir tentang binatang iblis di laut bawah gurun. Di sisi lain, setiap pembudidaya atau binatang iblis dari Treavin pasti akan diserang jika mereka menabrak binatang iblis yang agresif di tempat itu. Charion terkejut Roan memahaminya begitu cepat. Dia benar. Ryan masih merasa curiga. Tapi jika binatang iblis air benua Pol dapat menuju ke pihak kita dengan mudah, bukankah itu hal yang buruk bagi Treavin? Namun, Ryan segera memahami masalahnya. Oh, lupakan. Untuk menyerang benua, miliaran binatang iblis air akan diperlukan, bahkan mungkin triliunan. Tidak mungkin kekuatan sebesar ini akan lewat tanpa terdeteksi. Karena itu hanya pasukan kecil yang membawa barang untuk diperdagangkan, maka para ahli benua Treavin yang mengawasi di bawah laut gurun tidak terlalu memperhatikan. Petik 2. Itu juga benar, kata Charion. Nah, titik penggalian kita adalah 2459 km dari sini, di sisi atas perpanjangan laut gurun bawah. Laut bawah gurun di daerah itu memiliki sangat sedikit binatang iblis, dan mereka kebanyakan berada di tahap 6 atau 7 jika kita tidak beruntung. Ini sudah dapat membantu kita menghemat waktu karena binatang iblis seperti itu tidak akan menjadi hadiah untuk kelompok kita. Kentucky tidak perlu mendengarnya dua kali. Kalau begitu, ayo pergi. Tunggu. Brigette menghentikan Kentucky. Apa yang dikatakan Charion memang benar, tapi bukan hanya kami yang tahu itu.
Anda harus memahami bahwa benua Treavin tidak ingin terus kehilangan kekuatan bertarungnya, bahkan jika jumlahnya sangat kecil. Seiring waktu, itu bisa menjadi masalah. Dengan mengatakan itu, area yang kakakku ceritakan padamu terus-menerus berada di bawah pengawasan para kultivator di Void Tempering Realm dan di atasnya yang berpatroli di area tersebut. Rowan menyipitkan matanya. Apakah itu akan membuatnya lebih buruk daripada menggali poin lain? Jika kita bertemu dengan binatang iblis air yang lebih kuat, mereka kebanyakan tidak cerdas. Jika kita jatuh ke tangan mereka yang berada di Void Tempering Realm dan di atasnya, maka segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Yah, Rowan tahu bahwa Ryan bisa menggunakan keterampilan menekuk cahaya dan rasa surgawinya. Kisaran deteksi spasial banyak, berkali-kali lebih kecil dari Divine Sense. Orang-orang di Void Tempering Realm dan di atasnya pasti akan lebih mengandalkan Divine Sense. Selama Kentucky terbang sangat tinggi dan Ryan menjaga keterampilannya tetap aktif, seharusnya tidak ada banyak masalah kecuali mereka sangat tidak beruntung. Namun, Charion tidak tahu tentang kemampuan Ryan, jadi Rowan ingin mendengar apa rencananya terlebih dahulu. Carrion mengangguk. Itu akan terjadi jika kita tidak tahu rute patroli. Percayalah pada saya ketika saya mengatakan bahwa informasi ini telah menghabiskan banyak uang. Namun, saya dapat menjamin bahwa itu asli. Dengan ini, kita dapat menghindari indera surgawi dari para pembudidaya yang mengawasi wilayah itu dan memulai penggalian kita. Rowan jelas tidak akan percaya begitu saja karena Charion mengatakan itu. Namun, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Baiklah, tunjukkan saja jalannya. Juga, Ryan akan menaiki Purple Lightning Eagle milikmu. Ryan mengangguk ketika dia tahu apa yang diinginkan Rowan. Memang, itu yang terbaik. Ryan kemudian melompat ke atas burung setan Charion dan Brigette, yang membuat mereka sangat terkejut dan curiga. Mereka baru saja bertemu satu sama lain, jadi saudara kembar itu juga tidak terlalu mempercayai si kembar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ryan tersenyum dan menunjuk ke arah Kentucky. Hanya melihat. Tiba-tiba, wujud Kentucky mulai menghilang hingga akhirnya hanya suara kepakan sayap Kentucky yang tersisa. Ini, kemampuan macam apa itu? Brigette bertanya. Jika bukan karena dia masih bisa melihat kelompok Kentucky dengan Divine Sense-nya, dia tidak akan percaya mereka ada di sana sama sekali. Faktanya, Divine Sense-nya juga tidak akan melihat apapun jika dia berada lebih jauh. Tapi karena Charion dan Brigette terbang di samping Kentucky, Divine Sense mereka terlalu kuat untuk skill membungkuk Divine Sense untuk bekerja. Ini adalah kemampuan penyembunyian. Alasan saya datang ke sini adalah untuk melakukan hal yang sama. Segera setelah Ryan menyelesaikan kata-katanya, elemen cahaya berkumpul di sekelilingnya sebelum menyebar ke seluruh kelompok di elang petir ungu. Yang aneh adalah Charion dan Brigette tidak melihat ada yang berubah. Kami masih terlihat. Apakah kamu melakukan sesuatu? Ryan tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, Anda salah. Anda dapat melihat satu sama lain karena Anda berada dalam jangkauan keahlian saya. Siapapun di luar tidak akan melihat bahkan jejak keberadaan Anda maupun elang. Jika Anda tidak percaya, salah satu dari Anda bisa melompat ke Kentucky dan mencoba melihat ke belakang. Brigette tidak bisa menahan rasa penasarannya dan melakukan apa yang Ryan sebutkan. Benar saja, begitu dia meninggalkan jangkauan Ryan, elang petir ungu dan kakaknya menghilang dari pandangannya. Mengesankan. Bab 1448 menggali titik. Brigette kemudian melompat kembali ke elang dan diterima dengan ekspresi ketidaksetujuan kakaknya. Kamu terlalu ceroboh. Bagaimana jika itu jebakan? Brigette hanya bisa menggaruk bagian belakang kepalanya ketika dia mendengar itu. Maaf. Namun, itu benar. Saya tidak bisa melihat apapun dengan mata saya. Charion menghela nafas dan tidak memikirkan topik itu. Tidak apa-apa. Itu berhasil, jadi itu bagus. Dengan itu, dia kembali menatap Ryan. Keterampilan bersembunyi ini memang mengesankan. Namun, Divine Sense dari pembudidaya Void Transformation Realm dapat mencapai lebih jauh dari visi mereka sendiri. Apa gunanya? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, satu-satunya alasan Divine Sense Anda dapat melihat kami adalah karena Anda sangat dekat dengan Kentucky, Rowan, dan saya. Jika Anda pergi 20 atau lebih meter jauhnya, Anda tidak akan dapat melihat kami dengan Divine Sense Anda lagi. Sekali lagi, Anda diundang untuk mencobanya. Carrion menggelengkan kepalanya. Dia sudah mengerti bahwa Ryan tidak bercanda.
Tidak dibutuhkan. Karena Anda bisa melakukan itu jelas jauh lebih baik bagi kami. Katakan padaku, apakah kamu bersedia menggunakan skill ini di Under Desert Sea? Ryan mengangguk, memberitahunya, aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak mau. Karena saya dapat menghindari sebagian besar masalah dengan melakukan itu, mengapa saya tidak menggunakan keterampilan ini? Petik 2. Itu bagus, kalau begitu. Carrion tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan, tentu saja. Bagus kalau kamu bisa menyembunyikan kami dengan itu. Padahal, dengan informasiku tentang rute dan waktu patroli, kuharap kita bahkan tidak membutuhkannya sebelum mulai menggali. Setelah itu, Carrion membagikan informasi tentang rute yang akan mereka ambil dan meminta Kentucky mengikuti elangnya dari belakang. Sama seperti itu, kelompok mereka menuju ke sisi atas laut gurun bawah, dekat dengan penghalang benua. Namun, tidak lama setelah si kembar memasuki kawasan lindung, Ryan, Rowan, dan Kentucky menyipitkan mata, bertanya, bukankah kamu mengatakan kamu tahu rute tanpa para pembudidaya yang berpatroli? Kenapa kita bisa merasakan beberapa Divine Sense memindai lokasi kita? Carrion tercengang. Apa? Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Itu karena kamu berada dalam jangkauan skill anti-Divine Sense-ku. Indera surgawi para pembudidaya tidak dapat menjangkau Anda dan saudara perempuan Anda karena saya menghentikannya. Namun, karena akulah yang mengarahkan indera surgawi mereka, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Setidaknya ada 5 indera surgawi yang menyentuh penghalang saya, yang kemungkinan besar adalah tim patroli, kata Ryan kepada mereka. Carrion dan Brigette saling memandang dan berkata, kita hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Rute dan waktu patroli telah diubah. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Atau mungkin informasi Anda tidak pernah asli seperti yang Anda katakan. Carrion tidak menyalahkan Rowan karena berpikir seperti itu. Jika dia adalah Rowan, dia akan berpikiran sama. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Namun, saya bersikeras pada apa yang saya katakan sebelumnya. Informasi yang kami dapatkan adalah asli. Meskipun saya tidak dapat menjelaskan bagaimana kami melakukannya, Anda harus tahu bahwa cara kami mendapatkan informasi ini tidak membuat kesalahan. Sial bagi mereka, Carrion tidak menyangka bahwa Ryan dan Rowan akan menangkap beberapa petunjuk hanya dengan kata-kata itu. Oh, lihat, Rowan, mereka mencuri informasinya. Ryan berkata melalui koneksi jiwa mereka. Rowan mengangguk, berkata, memang. Seharusnya tidak ada banyak cara pembudidaya di tingkat mereka bisa memperoleh informasi ini. Mereka sama sekali tidak memiliki otoritas atau latar belakang untuk itu. Pada akhirnya, hanya mencuri yang tersisa. Saya tidak 100% yakin, tetapi masih cukup mengesankan bahwa mereka memperoleh informasi tanpa tertangkap. Ryan setuju dengan Rowan. Ya, kemudian lagi, sangat disayangkan bahwa para pembudidaya yang melindungi daerah ini mungkin menyadari bahwa informasi itu dicuri. Lagi pula, akan terlalu kebetulan jika mereka memutuskan untuk mengubah rute dan waktu mereka tepat saat kami datang. Ini bahkan mungkin berhubungan dengan mengapa Carrion dan Brigette ingin meninggalkan benua. Jelas, Rowan memikirkan hal yang sama. Paling tidak, saya tidak bisa menangkap tanda-tanda kebohongan dari mereka. Tentu saja, ada satu opsi lagi. Informasi yang mereka anggap asli salah sejak awal. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Ryan kemudian tersenyum pada Carrion setelah itu, berkata, jangan khawatir. Kami percaya bahwa Anda tidak berbohong. Hanya saja saya merasa terlalu berisiko untuk mencuri informasi, jadi Anda sebaiknya lebih berhati-hati lain kali. Jelas bahwa musuh menyadarinya dan mengubah rute mereka. Carrion menatap Ryan dengan ekspresi terkejut. Bagaimana? Ryan memotongnya di sana. Anggap saja Anda salah merangkai kata. Pokoknya bikin penasaran. Apakah informasi tentang Under Desert Sea itu nyata? Karena jika dicuri dari tempat yang sama, kita mungkin akan disergap besar-besaran. Carrion dan Brigette segera mengangguk. Informasi tentang Under Desert Sea terkait dengan ayah kita. Itu tidak ada hubungannya dengan pencurian rute dan waktu patroli. Ryan tidak memaksa. Karena kamu mengatakan itu, mari kita percaya untuk saat ini. Padahal, Ryan dan Rowan tetap mengaktifkan keterampilan menekuk Divine Sense untuk mendeteksi lebih banyak penjaga. Jika ada penyergapan yang menunggu mereka di titik penggalian, mereka akan langsung menemukannya. Ryan kemudian membuat Eagle dan Kentucky terbang jauh lebih tinggi dari sebelumnya,
mencoba menghindari kemungkinan pembudidaya Void Tempering Realm yang dekat dengan tanah. Itu juga memungkinkan mereka untuk mengambil poin dengan relatif tidak ada pengawasan, berkat keterampilan menekuk Divine Sense. Pada akhirnya, mereka harus mendarat sekitar 50 km dari titik yang ingin digali Charion, tapi itu tidak dianggap sebagai perbedaan besar ketika seseorang mempertimbangkan ukuran Under Desert Sea. Charion kemudian mengambil slip batu giok dari cincin spasialnya dan melihat ke dalam sebelum mengangguk. Ini cukup bagus. Serahkan penggalian itu padaku. Jangan khawatir, saya akan menutupi area di belakang kita. Dia kemudian melihat Kentucky, yang jauh lebih besar dari elang ungu. Namun, mungkin perlu waktu untuk membawa Kentucky juga, jadi bersabarlah. Oh, apakah itu masalah? Ryan bertanya sambil tersenyum. Tiba-tiba, Kentucky menghilang dari pandangan mereka. Selesai. Sekarang kamu tidak perlu peduli padanya lagi.